PT ini bayar terus ya. Ya. Apa jadi BPN itu bayar terus. Iya. Jadi tidak salah juga posisi mereka. Mereka nggak tahu, mereka investor Ya, dari ya, Jawa, ya, dari ya, mana, ya, dari ya. luar negeri. Ya, ya. BPN-nya nih nah, dan kita nih, barat. Akhirnya apa? Proses itulah yang seperti ini. Ini memang nyata kampung orang, nyata rumah orang. Tetapi pada saat tematik, pada saat kadastra, kenapa tuh HGU? Apa yang terjadi? Akhirnya rumah ini, aset ini, kebun ini, turunannya semua masuk ke dalam HGU. Apa dampaknya? Kada bisa disertifikat, kepemilikannya tidak jelas, ya kan? De facto-nya masyarakat, de jure-nya PT. PT tidak salah, yang salah kita. Mungkin izin, ada orang kelurahan, kada memadahi itu ampun si anu, ini. Lalu akhirnya tidak ada enklave. Lalu terjadilah yang seperti ini. Ini contoh, ada banyak kasus yang kayak ini. Oleh kita aja orang salah. Poinnya apa, Jack? Orang kayak babahannya nih, Ya. yang mendampingi banyak masyarakat ini adalah momentum pemaksaan menurut undang-undang dan ketentuan bahwa seluruh pemegang IUP wajib HGU. Ya. Kalau tidak, itu berimplikasi pelanggaran administrasi dan pidana. Undang-undang 6 lah, bahwa legalitas kegiatan usaha budidaya perkebunan wajib memiliki IUP dan HGU. Artinya apa? Sekarang yang nggak HGU itu PT-PT ini lagi bermohon kepada kantor BPN. Apakah Kantah, apakah Kanwil BPN atau ke Kementerian. Tapi pada akhirnya prosesnya di kantor pertanahan Kabupaten Kota, dampingi itu. Dampingi sejak proses ya pemetaan tematik. Karena biasanya kalau sudah ada peta tematik, koordinat ini, mereka akan berhitung atau nego dengan PT. Sekian luasnya, sekian jumlah patok, sekian hari orang kerja, profesional hitungnya, sekian biayanya. Ya kan itu kan? Bagian dari pertanggungjawaban itu tentu orang BPN juga kada bisa jual lewat pada itu. Ditukar patok 2000 patok, itu ditancap. Ngalih lagi main klubnya. Kan begitu kadastral nih orang mematok nih, bawa patok nih, tak pakai koordinat itu. Orang perusahaan pasrah. Sebetulnya dari awal ini di enklave selesai urusannya, mereka enak aja. Ya kan Cuman sedikit lu motong Pak Dilah. Dikawal nanti itu. Sebenarnya gini, Pak Dilah. Perusahaannya tergantung kebijakan perusahaannya juga. Contoh Wilmar. Wilmar tuh setiap ada lahan masyarakat pasti enklave. Selamat lah, daerah kita lah. Berapa luas pun punya masyarakat nih. Mau itu 1000 hektar, mau itu 500 hektar. Dienklave oleh perusahaan. Nanti ini ada hak miliknya si A, si B, si C itu dibuat pelang masing-masing. Nah itu mungkin Pak Jack inilah karena pegawai atau orang di dalam perusahaan itu mengerti seputaran adat istiadatnya itu. Artinya tadi Pak, ini kan tergantung manajemen perusahaan nih. Pengawalannya. Nah, tapi kalau di sini kan kayaknya nih memang mau diambil nih, dihabis. Memang Tahu ini kayaknya. Tapi perlu saya sampaikan berarti kalau di tempat kita ini kan di situ nah. karena warga itu diikat sama kuburan itu 20 meter dari ini tuh nggak bisa digarap Pak. Dan itu ada saya contohkan itu nanti di Wilmar. Itu yang betul. Nggak boleh Pak. Mereka juga ikut itu kuburan itu mempugar, bahasanya itu melihara. Bikin pagar. Itu berarti pada saat kadastral tematik orang seperti PT Wilmar lebih konsen sampai ke dalam. Ya saya tidak tahu di sini apa gimana. Kalau ini kayak gini nih rumah ini kan masuk ke HGU Kebun Data ini sudah berapa generasi nih? Bisa kita bayangkan nih. Contoh HCP tadi aja Pak Dik. Kalau Wilmar tuh dia di tengah kebun dan punya masyarakat tuh dibeli. Dibuatlah HCP. Tidak ada yang seperti di pinggiran sungai. Kalau pinggir sungai ya hutan biasa lah. Ada spesifikasi. Kalau HCP itu memang berdasarkan kajian akademik. Ya. Nah, bisa saja dia di dataran, di perbukitan, bisa juga di sepadan sungai. Nah, tetapi yang jadi poin adalah kalau itu sepadan sungai apa dasarnya? Kalau itu tanah masyarakat kemudian diklaim sebagai HCP itu cerita lain. Ya benar. Ya kan? Kebanyakan kan hak masyarakat di luar IUP atau HGU-nya PT, tapi diklaim HCP itu beda.
Tapi memang HCP itu bisa saja di sempadan sungai, bisa aja di tengah, karena sebetulnya yang namanya high conservation value itu adalah lebih kepada perlindungan plasma nutfah. Tapi kalau kayak gitu tadi klaimnya HCP, panggil tim RSPO-nya, Pugunduli, Iya. atau tim ISPO-nya. Kalau bilang Benar, kayak gitu ada HCP itu nonsen tuh, nggak benar. Saya ini urusan kehutanan nih, lahir di hutan, sekolah di hutan, sampai ke Kutub Utara sebelum masuk kebun. Ngerti baik spesies, baik hidrologi, semuanya ngerti. Jadi itu, tapi itu lain soal. Nah, mungkin itulah kita ini pikir sesuatu yang bagus ini fakta di lapangan. Terima kasih kebersamaan kita juga dengan PP juga ya.